Selamat siang, sayang. Ini Miss, saya mau tanya, itu jenayahnya Larasati yang meninggal di kosan itu sudah dipulangkan apa belum ya Miss? Kamu siapa? Saya yang itu, yang melapor meninggalnya dia sama pihak kepolisian pertama kali. Oh, kamu? Iya. Oke. Terus kepolisian mana, Dok? Saya sudah, kalau bisa hari ini kita selesaikan. Saya takutnya saya akan keluar dari Hong Kong lagi. Saya nggak tahu kepolisian mana, soalnya saya teleponnya juga cuma 999 itu aja sih, Miss, langsung damkar sama pihak kepolisian datang waktu itu. Kamu ditangkap nggak sama polisi, diinterogasi nggak, sayang? Saya diinterogasi sampai jam 2 malam di kosan saya, soalnya kosan saya kan sebelahan sama almarhum. Oke. Kamu kaburan juga, sayang? Iya, tapi saya udah paper, Miss, udah apply pulang. Oke. Dan yang membawa kamu polisi mana, nak? Saya nggak tahu yang daerah Hongkong mungkin sih, soalnya kan cuma sekitar 10 menit udah datang. Iya, soalnya kan ini kita sudah menghubungin, sedih banget sih Miss Yuni ya. Saya sudah menghubungi pihak kargo. Mereka cuma nanya rumah sakit mana. Kita coba hubungin nomor yang ditinggalkan, nggak diangkat. Ini jenazahnya siapa yang tanda tangan dia. Kita cuma cari siapa yang tanda tangan dia saja. Saat masuk ke jenazah, ruang jenazah itu siapa? Karena saya mau ambil jenazah itu untuk saya pulangkan. Kalau yang tanda tangan dia dibawa ke rumah sakit itu kayaknya nggak ada kok, Miss. Soalnya dia itu dibawa jam 4 subuh itu udah nggak ada orang, cuman adanya saya yang di itu. Yang dibawa oleh polisi. Soalnya jam 2 itu polisi habis menginterogasi saya, terus polisinya bilang, ini pintu kamu saya tutup ya, kamu jangan keluar-keluar gitu. Terus jam 4 subuh itu baru jenayahnya baru dibawa. Terus bagaimana saya memulangkannya? Karena ini kasus pertama. Gimana saya? Kalau yang tanda tangan sama melapor itu memang saya dari pertama kali itu. Tanda tangan kamu? Saya yang tanda tangan. Soalnya waktu polisi datang kan bilang, tadi yang telepon polisi siapa, saya kan, saya bilang gitu. Saya sir, aku bilang gitu. Terus bawa ID kamu ke sini, yang bilang gitu. Tak kasih ID saya, terus ditulis sama pihak kepolisian, terus saya disuruh tanda tangan. Oke, di sini minta satu kali lagi, minta tolong sama kamu. Tanda tanganmu itu berupa apa? Tanda tangan biasa, Miss. Boleh nggak anterin Miss Yuni ke kantor polisi tersebut? Saya ingin tahu dia jenazahnya ada di mana. Kalau kantor polisinya saya nggak tahu kantor polisi mana, Miss. Terus biar golek-golek karena apa? Orang Hong Kong aja tak suruh nyari nggak ketemu, sayang. Makanya kemarin saya bingung, teman saya bilang ada yang tanda tangan waktu jenayahnya itu dibawa. Soalnya yang tanda tangan itu cuma saya waktu itu, nggak ada orang lain, soalnya pada takut gitu loh. Karena kemarin kan Miss Yuni nggak berani nyari karena nggak ada uang. Sekarang Miss Yuni ada uang. Miss Yuni sekarang ini lagi ada uang. Dan saya takutnya saya ke Aceh lagi, ini jenazah ketinggalan lagi. Iya, makanya kemarin teman saya itu bilang itu nggak sengaja kan, Miss. Terus aku bilang loh, yang tanda tangan tuh saya ternyata belum dipulangin toh, saya kan bilang gitu. Ya orang Miss Yuni itu nyari loh yang tanda tangan, pengen tahu jenayahnya itu dibawa kemana gitu kan. Tapi pihak kepolisian nggak bilang kalau jenayahnya mau dibawa. Jangan kesini dulu. Mau polesin, tanya Cancin, aku masih live, tunggu sebentar, jangan kesini dulu. Maka dari itu mayatnya ini mau bagaimana? Saya nggak tahu harus seperti apa. Nah makanya itu, misalnya polisi juga nggak bilang di
Sebentar, tapi kamu nggak tahu. Saya cuma ingin tahu kantor polisi manapun kamu nggak tahu. Nggak tahu, cuman aku laporannya itu telepon nomor 999 terus damkar sama pihak kepolisian itu datang, udah gitu aja Mas. Padahal saya itu udah nyiapin uang, terus orangnya gemuk Tando. Iya, orangnya gemuk Miss. Kalau gemuk mulangin jenazah itu harganya naik lagi loh. Saya sudah siapin uang. Emang gemuk. Saya sudah nyiapin uang, tapi masalahnya ini yang nanda tangan siapa? Saya baru bisa ambil mayat ini. Mayat ini baru bisa saya serahkan ke kargo. Kalau saya nggak tahu siapa yang tanda tangan mayat ini, kita nggak bisa melakukan apapun. Walaupun saya punya uang, saya butuh tanda tangan mayat. Kalau yang tanda tangan itu yang melapor dari pertama memang saya, tapi kalau ada orang lain kayaknya itu nggak mungkin gitu loh Miss. Soalnya waktu itu pihak kepolisian itu kan ada saya sama teman saya, cuman pihak kepolisiannya bilang gini, tadi yang telepon pakai nomor HP siapa, nomor HP saya. Oh berarti pakai itu ID kamu, kalau yang ini nggak usah, soalnya kan nomor HP kamu yang buat telepon, begitu. Ini pertama kali ya saya mau ngulangin jenazah, tapi nggak tahu. Saya di mana nyarinya? Ini saya nyuruh kargonya langsung nyari jenazahnya di mana. Mongkoknya mongkok mana? Ada yang tahu? Karena kita itu nggak bisa asal-asalan. Karena kita nggak bisa asal-asalan datang ke kantor polisi terus minta informasi, nggak bisa. Kita itu nggak bisa tiba-tiba datang ke kantor polisi minta informasi. Jadi kalian jangan ngomong, jangan ngajarin saya datang ke kantor polisi nanyain. Nggak bisa. Ini bukan Indonesia. Makanya saya nanya siapa yang bertanggung jawab pertama kali. Nggak tiba-tiba ujuk-ujuk ke kantor polisi terus nanyain, ujuk-ujuk ke rumah sakit nanyain, nggak ada. Nggak kayak gitu konsepnya. Meninggalnya di mongkok terus kamu tiba-tiba siapa aja bisa datang gitu, enggak. Dan satu hal, saya bukan pertama kali ngurusin jenazah. Karena itu saya harus nyari pokoknya dulu siapa, baru kita bisa menelusuri. Jadi polisi terdekat pun nggak akan ngasih informasi. Ngengkel effort busoi. Nah ya itu Dok, makanya kalau kamu tahu kantor polisinya, setidaknya aku bisa bareng sama kamu. Kalau kamu tahu aja. Tanya itu aku nggak tahu. Oh, oke. Kalau nggak tahu, kamu di kantor polisi daerah manapun nggak punya ide gitu dalam pikiranmu yang mana satu? Nggak ada, cuman aku teleponnya karena udah apa ya, udah panik, ada orang meninggal Miss. Jadi nggak ada anak yang mau melapor, terus ya udah katanya ya udah kamu aja telepon gitu kan, kita kan masih overstay, kamu kan megang paper kan pada gitu. Ya udah aku langsung telepon 999 itu, yang datang itu damkar sama polisi. Iya, Miss Yuni udah ada punya uangnya sampai minta kemana-mana. Teman kos yang lain gak ada yang tahu ya sayang ya? Nggak ada Miss, adanya cuman saya sama orang Filipina. Orang Filipina juga waktu itu diketok sama polisi, mereka juga takut. Tapi saat datang itu, kamu ada rekod apa yang ditinggalin ke kamu gitu nggak, Dok? Setelah kamu tanda tangan ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, suratnya dibawa sama polisi. Oh berarti kamu nggak ikut ke kantor polisi ya, Naya? Enggak Miss, saya cuman tetap di kos-kosan saya, terus diinterogasi di dalam kos-kosan saya itu. Kamu nggak ikut kantor polisi? Iya ya. Kalau aku ikut ke kantor polisi juga pasti aku tahu Miss. Oke. Soalnya aku nggak dibawa.
soalnya polisinya juga bilangnya jika Bu, kamu boleh tahu nggak alamatnya kos-kosannya itu, Nduk? Jadi aku coba tanya sama yang pengurusan jenazah aja biar nyari sendiri, karena kita kan nggak boleh nyari nih. Saya tidak punya hak untuk nyari. Nah, boleh nggak minta alamatnya dia meninggal? boleh tak kirim sekarang, Mas. Oh, kirim sekarang ya. Jadi kita akan mantau mana, karena kalau saya yang nanya nggak akan dikasih. Jadi kita minta departemen kargo kita untuk menghubunginya. Iya. Minta alamatnya aja ya, sayang ya. Iya, Miss. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih ya, Nduk ya. Iya. Berarti kamu yang tanda tangan ya, sayang ya. Nanti kalau aku Iya. butuh tanda tanganmu lagi untuk pelepasan jenazah dari rumah sakit ke kargo, boleh ya? Boleh, Miss, nggak apa-apa. Boleh ya, sayang? Soalnya saya juga ini loh, Miss. Namanya dia kan orang Indonesia yang harus dipulangkan ke Indo gitu loh. Kasihan aku juga itu. Iya, karena Miss Yuni kepikiran loh, Nduk. Ini pertama kali Miss Yuni ngurusin jenazah, berat banget loh. Ngerti nggak? Iya, makanya suami saya juga bilang, kok sampai udah 1 bulan lebih belum dipulangin, ternyata bilang gitu kan. Ya pertama, saya kan nggak tahu, saya juga nggak bertanggung jawab atas kalian kan. Dan waktu dia meninggal itu posisi saya ada di Taiwan. Dan saya kira kan sudah ada YouTuber yang ngangkat lah, saya kira kan udah ditangani kan. Jadi saya nggak ikut campur. Setelah saya balik di tanggal 25, 26, kita kan ada korban typo. Otomatis saya juga nggak karena keluarganya Larasati nggak ada yang nyari saya. Jadi saya itu nggak akan nolong orang kalau bukan keluarga inti. Nah, di tanggal 28 keluarganya Larasati nyari saya. Dan setelah itu saya galang donasi kan. Tetapi donasinya kan lebih banyak ke Sibolga sama ke Aceh kan, Dok. Makanya kemarin pun saya minta ke beberapa orang. Nah, sekarang sudah ada uangnya. Giliran sudah ada uangnya, saya sudah menghubungi kargo karena dia gemuk, kargonya minta tambahan dan harganya naik. Saya bilang nggak apa-apa, yang penting pulangin. Tetapi dari pihak kargo cari jenazahnya nggak ketemu. Iya, dia memang gemuk, Miss, terus posisi meninggalnya dia itu miring gitu loh. Makanya Miss ini kan nolong siapapun kan nggak pilih-pilih. Saya nggak tahu siapa dia. Ya udah, kita cari dananya sudah ada, kita pulangkan. Tapi masalahnya sekarang itu yang tanda tangan jenazahnya siapa? Dia sakit atau apa sih, Dok, sebenarnya Larasati itu? Sakit, Miss, dia. Soalnya waktu terakhir aku komunikasi sama dia itu katanya badannya nggak enak, habis kerokan gitu kan. Terus dia itu puasa juga, katanya bayar utang gitu kan. Udah dikasih tahu kalau lagi sakit jangan puasa, tapi dia jawabnya tuh nanti tanggal 16 kan terakhir puasa aku, bilang gitu kan. Terus seharian itu tuh dia nggak ada keluar kamar, nggak ada apa. Terus teman satu kosnya itu jam 12 itu pulang kerja, terus bilang sama aku, ini si tetehnya nggak ada kan gitu. Nggak ada gimana kan, bilang gitu. Iya, tak keliatin udah mulutnya udah kebuka kan, badannya udah biru semua kan, sudah putih, udah pucat gitu. Terus yang teman satu kakaknya itu kan nggak berani lapor polisi, soalnya dia kan overstay gitu kan. Terus ya udah kamu aja yang telepon polisi gitu. Makanya Miss Yuni kan tidak ingin melibatkan siapapun. Cuman saya cari yang tanda tangan aja sih. Kalau masalah jenazah itu lebih ke tanda tangan aja. Makanya Miss Yuni nyari, kok nggak ada yang nyari Miss Yuni. Miss Yuni mau nolong juga nggak bisa karena kita itu nggak bisa, Dok, tiba-tiba ke rumah sakit ngambil jenazah. Itu harus ada surat tangan dulu. Iya, teman saya juga bilang waktu kapan itu tanya, kamu tahu nggak jenayahnya teteh itu dibawa kemana? Ya saya nggak tahu, soalnya pihak kepolisian kan nggak bilang sama saya mau dibawa kemana. Aku bilang gitu. Padahal kalau anak overstay, kalau meninggal dunia ada yang tanda tangan aja. Kayak kemarin si Puji itu selesai. Kita dapat uang, kita selesai.
Tapi ini udah dapat uang, kita nyari yang tanda tangan, nggak dapat. Makanya saya juga kaget nulis kemarin temen aku itu belum dipulangin kan gitu. Lu kok belum dipulangin? Aku bilang, ya orang udah ada yang tanda tangan katanya di kantor polisi itu. Kalau tanda tangan di kantor polisi khusus itu nggak ada, orang yang melapor pertama kali itu aja aku bilang gitu. Jadi setelah jenazah ada di rumah sakit pun nggak ada siapapun yang tahu ya Dok ya? Nggak ada, Miss, nggak ada yang tahu. Soalnya nggak ada orang di kos-kosan waktu itu, cuma saya sama teman saya itu aja. Ya semoga kamu telepon aku ini terus saya punya jalan keluar ya Dok ya. Iya Miss, amin Miss, mudah-mudahan Miss bisa. Soalnya Miss Yuni kepikiran banget Miss Yuni nggak pernah mulangin jenazah, itu terkendala di situ. Itu orang punya kargo itu biasanya kalau ada jenazah dia tuh lebih tahu dulu dibandingkan dengan saya. Jadi kemarin waktu datanya jenazah saya berikan, terus saya minta harga pembayarannya, terus saya bilang oke, ini datanya. Terus dia nanyain rumah sakit mana? Hah? Bukannya kamu tahu? Nggak tahu, nggak ada laporan jenazah ini. Biasanya itu kalau setiap ada jenazah itu ada laporan saya. Ini nggak ada, sama sekali nggak ada yang laporin, nggak ada yang nyari jenazah ini, nggak ada yang nyari, dan saya orang pertama yang nyari jenazah ini. Orang kemarin saudaranya aja yang ada di Hong Kong itu yang telepon Miss Yuni itu kan sebenarnya juga nyari saya kan Miss, nyari yang siapa yang pertama kali tuh melapor ke polisi gitu kan. Terus? Cuman yang punya kos-kosan itu menyembunyikan saya gitu. Maksudnya boleh saudaranya itu ketemu sama saya gitu kayaknya. Oh, ada saudaranya di sini? Ada Miss. Lah kenapa saudaranya nggak nyari saya? Itu yang telepon Miss Yuni bukannya yang ada di sini tuh Miss? Oh, bukannya yang ada di Indonesia yang telepon saya? Nggak tahu, kata teman saya itu ada saudaranya yang di sini, soalnya baju-bajunya si Teteh itu kan masih di kosan, katanya mau diambil, mau dipaketin dulu gitu. Hah? Saya cuma ada tetangganya saja sih. Kalau saudara enggak? Tetangganya nganterin paspor. Ini paspornya. Ini paspornya ada di aku. Paspornya ada di aku karena saya harus menyerahkannya ke kargo untuk jenazah, tapi jenazahnya belum ketemu. Sesulit itu ya Miss, ternyata saya juga nggak tahu loh. Untuk pemulangan jenazah jujur itu tidak sulit. Pemulangan jenazah itu sangat mudah sekali. Pertama, data dia lengkap, ada yang tanda tangan jenazah, dan ada uang. Selesai. Dalam waktu 1 minggu selesai. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau papernya dia sih dibawa sama polisi waktu itu sama. Nggak ada masalah tentang paper nak, karena orang sudah meninggal. Ngurus jenazah itu cuma satu, data, tanda tangan, sama uang. Selesai. Seminggu selesai saya. Saya kemarin tuh mikirnya sebelum tahun baru malah bisa dipulangkan. Setelah saya punya uang, ini langsung bisa dipulangkan. Tapi ternyata nggak ada. Uangnya sudah ada, sekarang ini uangnya sudah ada sayang. Iya, kemarin temanku juga udah bilang uangnya udah ada, tapi jenayahnya nggak ada yang tahu di mana gitu. Dan
Dia nggak punya teman dah sayang. Dia ada teman waktu dia nggak ada itu HP-nya bunyi nih, HP-nya bunyi terus yang ngangkat itu polisi. Ditanya, oh kamu siapa nih yang punya HP ini kan gitu. Oh saya temennya gitu kan. Ini teman kami tuh meninggal, bilang gitu. Terus habis itu nggak bisa dihubungi lagi? Udah habis itu udah dimatiin sama polisi, HP-nya terus dimatiin, itu kan disita sama pihak polisi kan, terus tasnya, barang-barangnya semua kan digeledah semua. Kayak HP, kayak paper, terus ATM, dompet itu dibawa. Kalau Miss Yuni ada waktu hari ini, kamu bisa bantu Miss Yuni kan untuk menyelesaikan jenazah ini? Bisa Miss. Bisa. Oke. Miss ini kabarin saya saja. Oke. Saya maunya jenazah ini cepat dipulangkan karena akhirnya kamu speak up karena kamu yang orang tanda tangan pertama. Jadi saya maunya ini cepat dipulangkan saja sayang. Karena di sini kalau saya ngajak no DR loh. Oh kalau Pak waktu 3 hari di itu sih Miss, di kosan dikasih apa kayak adat Jawa gitu loh, kayak bunga, ditaruh bunga, terus nasi di dalam kamar gitu, saya sama teman-teman itu. Sebentar ya dok. Iya Miss.關於嗰啲找咗個姐姐嗰啲咧，兩身有冇？等你陣先，我講緊嗰啲嘢啊，講緊兩身嗰啲。唔係啊，呢班太梁生係咪都揾唔到？因為點解咧？佢之前找咗咧係旺角，跟住冇人知佢喺邊，咁梁生揾唔揾到啊？你試下啦。嚇？梁生揾唔到。梁生都揾。梁生話佢都 ISS 都唔知係咩嚟㗎喎，佢嗰啲唔係咩大機構嗰啲嚟嘅應該，佢哋話國際。試下到一次問下梁生。你而家問梁生冇用，琴日都話琴日就梁生先至 WhatsApp 過我話，叫我今日再試下揾下落去，揾唔到咯。梁生都揾唔到。係啦。佢又揾唔到就揾唔到㗎啦，如果佢揾到佢實揾到啦，佢平時做開呢啲點會揾唔到啊？但係佢真係唔知呢啲係乜嘢啊嘛，我俾埋電話俾埋剩佢都唔知係乜嘢，咁你點啊？打去最慘，我打去都冇人聽喎。你都有打電話？ISS 冇人聽電話嘛，我打過去啦嘛。我哋有打電話。都冇人聽電話，咁而家我都唔知點樣。咁可能睇唔到。sebentar ya dok ya, sebentar. Iya Miss. Sebentar. Soalnya bapak udah nyari juga gitu loh. Sebentar ya sayang ya. Iya. Sebentar ya, saya gabungkan dulu ya. Mungkin ada yang tahu. Iya Miss. Soalnya kita itu nggak pernah ngurusin jenazah selama ini. Sebentar ya nak ya, ini bagian pemandian jenazah, coba tahu. Sebentar ya sayang ya, tak kirimkan datanya juga. Iya Miss. Kayak hunting movie ya.
所有證件喺呢度。係啊，所有證件喺度。喺邊間醫院先得㗎，大佬？係咪先？最緊要知係喺邊間醫院嘛？你有證件冇？你喺邊間醫院先知道啊嘛。Sebentar, tapi keluar dek koran Indo. Dek koran Hongkong tanggal 2. Ada dek koran. Iya nih keluar ini. Dek koran Hongkong. Terus isinya apa? Ya mengatakan bahwa dia meninggal dunia di umur 43 tahun. Benar nggak sih dia umur 43 tahun? Iya emang sekitar segitu, Miss, 40 lebih. Oh, oke. Sebentar. Sebentar ya Nak ya. Saya tak coba hubungi Anu dulu ya. Sebentar ya Dok ya. Nanti tak cari lagi ya. Iya, Miss. Iya. Terima kasih. Halo Ibu, izin. Izin Bu. Terima kasih Bu. Selamat tahun baru juga.